everyone, welcome back to Fiat in English, and today we're going to continue our talks about TOEFL ITP test structure skill 9. Jadi sebelumnya kita udah ngobrolin skill yang nomor 8, sekarang kita ngobrolin skill yang nomor 9 dan masih dalam lingkup keluarga besar multiple clauses. Jadi masih ada beberapa klausa yang akan tergabung dalam satu kalimat yang sama. Umumnya dalam tes TOEFL ini ada dua klausa dalam satu kalimat. Di skill yang ke-9 ini kita akan belajar tentang use noun clause connectors correctly. So, seperti biasa sebelum kita mulai belajar, jangan lupa kalau teman-teman suka sama videonya, give your likes, share to your friends so we can learn together. And don't forget to comment down below for every questions, suggestions, or additional informations. Dan buat newcomer, jangan lupa juga subscribe, nyalakan tombol loncengnya supaya kalian selalu bisa dapat notifikasi tiap kali aku upload video-video terbaru. So with no further ado, let's jump to our lesson today. Oke, pertama-tama kita bahas dulu apa sih itu noun clause ya. Jadi noun clause adalah suatu klausa atau sekumpulan kata-kata yang ketika dia bergabung, itu dia memiliki makna kata benda atau memiliki makna noun. Oke, misalnya ketika kita ngomongin waktu itu kan kata benda ya. Contoh saya bilang when he arrived. Nah, kata when he arrived dalam suatu kalimat artinya kan ketika dia sampai. Berarti indikasinya adalah pada waktu saat dia sampai di suatu tempat itu. Nah, itu yang disebut sebagai noun clause, teman-teman. Posisi noun clause dalam suatu kalimat memiliki dua kemungkinan. Bisa sebagai subjek, bisa juga sebagai objek. Contoh, di sini aku punya satu kalimat. I know when he will arrive. So, I know when he will arrive. I adalah subjeknya, know adalah verbnya, dan when he will arrive adalah bentuk objeknya. Jadi satu kesatuan noun clause yang bermakna kata benda di situ dan dia berfungsi sebagai objek. Nah, kalau kita balik, dia bakalan jadi subjek. Misalnya di sini ada kalimat when he will arrive is not important. So, ketika dia sampai atau waktu dia sampai itu bukan hal yang penting. Jadi ada kata when he will arrive di depan kalimat is not important. When he will arrive-nya ini fungsinya sebagai subjek dari kalimat tersebut. Kemudian ada to be verb yaitu is, lalu ada kata important atau important. How to pronounce it correctly actually. So, ada kata important di sini yang artinya penting alias sebagai adjektif dalam kalimatnya. Oke, gimana? Sampai sini bisa dipahami? Kalau ada pertanyaan, langsung aja komen di bawah. Untuk connectorsnya sendiri, ada banyak macam-macamnya ya. Kita bisa pakai beragam question words dan ada beberapa kosakata lain juga dalam noun clause connectors ini. Karena kalau tadi contohnya kan ada when ya, when he will arrive. Nah, sekarang ada banyak lagi nih. Yang pertama ada what, ada when itu sendiri tadi ya. Kemudian ada where, why, how, lalu ada whatever and whenever, ada whether and if, dan juga ada kata that. Nah, untuk polanya sendiri di sini ada dua macam pola, teman-teman. Aku sambil lihat ya, seperti biasa biar nggak salah informasi yang disampaikan. Oke, kita masuk ke patternnya. Yang pertama, ketika dia ditempatkan sebagai subjek ya. Jadi ada noun connector, subject, verb, kemudian ada verb lagi di belakangnya. Contohnya, what you did was wrong. Nah, jadi what di sini adalah noun connectorsnya, kemudian you adalah subjeknya, dan did adalah verbnya. Ketika tiga kata ini digabung, what you did, berarti kan apa yang kamu lakukan. Nah, indikasinya adalah pada benda yang dimaksud, yaitu hal yang telah dilakukan itu tadi. Kemudian belakangnya ada verb, verb yang lain lagi gitu, kayak was wrong, itu salah gitu. Jadi kata was-nya itu adalah to be verb-nya. Gimana? Bisa dipahami? Atau ada yang bingung? Kalau ada yang bingung langsung aja curhat di kolom komentar ya. Kemudian untuk pattern yang kedua, di sini ada noun clause as objeknya. Jadi ketika dia menjadi objek, patternnya bakal seperti ini teman-teman. Di awal ada subject verb, kemudian noun connector di tengah, lalu subject verb lagi di belakang. Itu nggak jauh beda sama skill 7 dan 8 kemarin ya. Jadi misalnya ada kalimat I know what you did.
So, kata I adalah subjek, know is the verb, what adalah noun connectornya, you did adalah subjek verb yang kedua. Okay, so I know what you did. Aku tahu kok apa yang kamu lakukan. Oke, selanjutnya seperti biasa setelah kita bahas patternnya, kita langsung aja masuk ke contoh soalnya. Aku punya contoh soal yang multiple choices gitu, jadi ada pilihan A, B, C, D. Kalimatnya adalah blah 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 was late caused many problems. Nah, pilihan jawabannya ada A, that he, kemudian yang B, the driver, yang C, there, dan yang D ada kata because. Nah, kira-kira nih, ada kalimat was late caused many problems. Apa sih yang kurang di situ? Kita bisa melihat pada pattern yang pertama tadi ya. Jadi karena di sini yang kosong itu di bagiannya subjek, maka kita coba pakai pattern yang bersangkutan dengan subjek, alias noun clause as the subject of the sentence. Oke, pada pattern yang pertama, di situ tadi ada noun connectornya dulu, baru kemudian subjek lalu verb ya. Nah, di sini sudah ada verbnya was. Jadi yang kurang adalah si noun connector dan subjeknya. Kalau kita lihat pilihan A, di situ ada that he. That termasuk pada noun connectors ya, dan he termasuk pada subjek. Apakah jawabannya yang A? Kita lihat yang lain dulu. Yang B ada the driver. The driver itu cuma satu kata aja. Dia hanya berfungsi sebagai subjek utama tapi nggak ada noun connectornya. Nah, jadi dia kurang tepat nih. Kemudian yang C ada kata there. It's not kind of noun connectors, so it must be wrong. Kemudian ada kata because itu termasuk pada conjunctionnya juga, tapi it's not connected to the sentence. Jadi udah pasti salah juga ya. Nah, yang paling tepat adalah benar yang tadi teman-teman. Jawabannya A. That he was late caused many problems. Jadi kata that he was late itu maksudnya adalah kebenaran di mana dia terlambat. Nah, jadi kenyataannya dia telat itu menyebabkan banyak sekali masalah. Next, let's talk about the error analysis. Di sini aku punya satu kalimat lagi untuk error analysis. Tebak ya, apakah ini kalimatnya udah correct or incorrect? Udah benar atau belum? Jadi ada kalimat when the season starts is determined by the weather. So when the season starts. Oke, kita udah lihat nih. Di awal udah jelas banget, di situ ada noun connectorsnya when, kemudian the season adalah subjeknya, lalu starts adalah verbnya. Jadi udah noun connectors, subject, verb, dia membentuk satu kesatuan noun clause. Is determined by the weather. Ada verb yang lain, lalu diikuti dengan complementnya atau pelengkap kalimatnya itu. Maka untuk kalimat yang ada di sini, ini sudah termasuk correct. Ya, jadi udah benar kalimatnya. Oke, so itu aja pembahasan kita tentang skill yang ke-9 ini. Semoga bisa diterima dengan jelas, bisa dipahami dengan jelas. Kalau ada yang kurang jelas, please komen di bawah biar aku juga bisa bantu teman-teman semua untuk lebih paham lagi tentang materi hari ini. Dan seperti biasa, aku juga punya tambahan 5 soal lagi di description box. Teman-teman bisa langsung cek aja di situ, nanti tebak-tebakan aja kayak itu udah correct or incorrect ya. Ada error analysis. Kalau kalian merasa jawabannya udah tepat, langsung aja tulis di kolom komentar kayak nomor 1 correct, nomor 2 incorrect misalnya, atau 1C, 2I, it's very okay. Nanti kita bahas jawabannya bareng-bareng kalau udah banyak yang komen. So thank you so much for watching everyone. Jangan lupa sekali lagi newcomer, subscribe, nyalakan juga tombol loncengnya supaya kalian selalu dapat notifikasi tiap kali aku upload video-video terbaru. Maaf ya, ngomongnya hari ini agak belepotan karena lagi flu dan fokusnya agak kurang sedikit, but it's very fine for me to share the things to you guys. So thank you for watching once more and see you in the next video. Bye!